Hai, balik lagi di Daily Mili. Kali ini saya mau masak lagi ya, seperti biasa. Mau masak apa? Yuk, kita mulai. Ini dia bahan-bahan yang saya perlukan kali ini. Saya pakai ayam bagian paha atas atau chicken thigh. Kenapa saya pilih bagian paha atas? Karena paha atas itu kan dia walaupun dagingnya itu banyak, tapi dia tekstur dari serat ayamnya itu lebih lembut dan lebih berlapis-lapis ketimbang saya pakai dada. Kadang-kadang itu jadi kurang apa ya, jadi bukan kurang meresap sih ya, tapi anak-anak suka skip bagian dada. Nah, ini saya masukin bawang bombay yang pertama, lalu bawang putih dan jahe. Di sini saya pakai jahenya tuh cukup banyak ya, jadi saya haluskan gitu. Nah, ini juga kunyit saya pakai tapi saya parut. Saya tambahkan lagi daun jeruk dan daun serai. Tadi saya masukin juga untuk lengkuas ya, tapi saya geprek dan saya pakainya nggak terlalu banyak karena nanti takutnya rasanya agak lebih dominan, karena saya pengen yang dominannya itu adalah jahe dan bawang. Untuk cabenya sendiri saya pakai cabai merah dan cabai rawit ya. Tapi cabai rawitnya itu nggak terlalu banyak karena ini untuk dimakan sekeluarga. Dan saya juga masukin tomat juga ya. Saya pakai tomat itu sekitar 1 buah tomat. Tapi ukurannya cukup kecil. Dan ini saya masukkan ayamnya. Ayamnya sebelumnya juga sudah saya pakaiin jeruk nipis ya, tapi nggak pakai garam. Lalu saya kerat-kerat dikit gitu ya, supaya dia itu masuk bumbunya gitu ya, sampai dalam-dalam itu nanti warnanya pun jadi lebih kecoklatan. Ini saya pakaiin garam, tentunya kita pakai garam ya. Saya pakai garam nanti untuk detailnya, pokoknya semua detail bahan-bahan yang dibutuhkan berapa-berapanya saya tulis di deskripsi aja ya, supaya nggak terlalu makan tempat di situ. Ini saya pakai garam, pakai mecin, kalau mau skip mecin boleh, dan saya pakai juga lada, lalu saya pakai juga gula nantinya, karena untuk menimbulkan rasa manis. Kalau misalkan kita makan ayam bakar itu biasanya saya lebih suka sama keluarga, terutama anak-anak ya, kalau ada rasa manis di belakangnya. Saya juga tadi lupa untuk sebutin ketumbar. Nah, saya pakainya ketumbar bubuk. Kalau misalkan kalian mau pakai ketumbar yang masih utuh, silahkan diulek barengan sama sambelnya tadi ya, cabenya. Lalu saya pakai kecap manis, tadi juga ada saus tiram, dan itu wajib karena ini ayam bakar. Dan di sini saya tambahkan air, fungsinya adalah untuk memasak ya, merebus serta membuat si bumbu itu lebih meresap. Karena kalau nggak pakai air nanti dia akan gosong, cepat gosong, dan bumbunya hanya terasa sampai di luar aja. Tapi kalau kayak gini, airnya banyak, nanti kan dia menyusut ya. Nah, menyusutnya itu masuk ke dalam ayam. Nah, di sini saya tambahkan gula. Kalau untuk kalian yang suka lebih manis lagi, silahkan ditambahin, atau pakai gula merah pun juga nggak apa-apa. Nah, untuk masak ini kira-kira saya membutuhkan waktu itu 40 menitan atau mungkin 1 jam kurang ya. Pastinya saya lupa, tapi kayaknya kurang dari 1 jam.
Dan ini saya balik-balik terus gitu ya, supaya dia nggak terlalu yang atasnya, bagian bawahnya itu gosong duluan gitu. Nah ini juga sudah mulai mendidih. Nah ini sampai kita rebus sampai dia benar-benar airnya itu menyusut. Barusan anak saya minta, dia ngeliat dulu gitu kan, "Mami masak apa?" Nah, dia lihat itu bagian ayamnya yang besar-besar. Dia tahu banget kalau bagian yang wingsnya itu nggak ada. Nah, di sini saya tambahin yang chicken wingsnya karena mereka lebih suka yang bagian itu, walaupun nantinya yang bagian paha atas juga tetap dimakan. Jadi saya tambahin di setengah perjalanan, tapi nggak apa-apa, jangan khawatir kalau dia itu nggak mateng karena dipastikan dia bisa mateng karena bagian ayamnya cukup lebih kecil, jauh lebih kecil dari yang sebelumnya. Di sini saya sering tutup buka ya untuk tutupannya, itu sembari ngecek dan sembari membalik ayam yang ada di dalamnya. Nah, fungsinya ini ditutup juga untuk membuat dia lebih pengempukan gitu ya, untuk pengempukan, untuk lebih cepat masakannya daripada kita buka aja lalu airnya menyusut menjadi uap, tapi takutnya belum matang dalamnya. Di sini udah kelihatan ya, untuk ayam yang paha atasnya itu sudah ada yang terkaramelisasi gitu di bagian tertentu gitu. Nah, itu menandakan dia itu udah cukup masuk bumbunya ke dalam dan sedikit lagi itu dia kuahnya itu akan lebih menyusut. Nah, jadi jangan sampai ditinggal dia itu nggak dibolak-balik ya, tetap harus dibolak-balik. Untuk memasak ini saya pakai api sedang ya, tanpa saya atur api rendah lalu api besar, enggak. Jadi dari awal masak sampai akhir memasak saya pakai api sedang.
Nah, ini tandanya sudah matang dan dikit lagi ini saya balik aja sedikit sebentar, lalu saya angkat dan saya pisahkan kuahnya. Nah, itu nanti untuk olesan juga untuk topping gitu ya. Kalau misalkan pengen tambah bumbunya lagi saat di nasi panas itu boleh diambil. Jadi nggak dibuang ya. Karena judulnya ayam bakar, jadi sekarang saya mau siap-siap mau ngebakar ayamnya. Gimana cara bakar ayamnya? Karena saya nggak ada pembakaran yang apa namanya tuh ya, yang kayak jaring-jaring itu, saya nggak pakai itu. Dan saya bingung juga mau bakarnya di mana. Kalau misalkan saya bakar di atas kompor itu akan apa namanya ya, agak nyiprat kemana-mana gitu dan saya males untuk bersihinnya lagi nanti jadi PR. Jadi saya pakai torch aja, saya pakai fire gun dan ini bantuin sama suami saya. Kalau kalian nggak punya ini nggak apa-apa ya, jadi silahkan dibakar sesuai kalian mau bakarnya seperti apa. Kalau misalkan kalian mau pakai pen yang untuk bakar itu boleh, tapi kalau saya juga ada, tapi saya nggak pakai itu karena dia biasanya itu akan nempel-nempel gitu ya, gosong tapi nempel, begitu diangkat dia dagingnya itu kepisah. Jadi saya pikir pakai ini aja. Yang di sana nggak usah makan. Dibalik dulu ya. Udah nih. Stop. Oke, ini final udah selesai. Dan sekarang ini dia hasilnya. Cukup berminyak ya. Padahal saya tadi pakai minyaknya nggak banyak. Itu karena ditimbulkan dari jus si ayam tadi, lemak dari si ayam tadi. Oke, ini sekarang belum selesai. Saya mau siapin lalapannya. Saya pakai Chinese cabbage. Kalau untuk lalapannya silakan dipilih yang ada di rumah aja ya. Biasanya kalau ketimun atau tomat itu udah pasti ada. Kalau nggak ada sawi putih tadi boleh diganti kol, apapun lah ya, kacang panjang atau terong hijau, apapun yang bisa dijadiin lalapan silahkan disediakan. Oke, lalapannya selesai. Kayaknya masih ada yang kurang. Nah, ini dia sambal. Saya bikin sambal yang nggak gitu ribet aja. Cabenya cabai mentah. Saya pakai juga bawang putih, beberapa bawang putih. Lalu tinggal dikasih garam, mecin, dan minyak panas. Nah, nanti ini kalau nggak salah sih namanya sambal korek gitu ya. Biasa ada di pecel ayam atau penyet ayam, pokoknya kayak gitulah ya. Tapi kalau kalian mau pakai sambal yang lain juga nggak apa-apa, mau digoreng dulu sebentar juga nggak apa-apa. Tapi saya untuk bikin simpelnya, karena ini udah agak siang, udah lapar juga, jadi saya bikin ringkes aja. Nah, ini bawang putihnya, saya cuma pakai bawang putih, nggak pakai bawang merah. Jadi sambal ini aromanya nanti bawang putih yang terasa, lalu abis itu baru terasa pedesnya.
Ini dia, saya pakai saya siramin minyak panas. Minyak panas ini saya bekas goreng tahu, tapi saya nggak liatin di video tadi ya, karena kalau tahu goreng siapa sih yang nggak tahu gitu ya. Setelah saya goreng tahunya sudah mateng, lalu saya siramin ke sini. Dan ini sambelnya udah jadi, tinggal saya taruh di tempatnya. Habis itu saya mau siapin makanan buat suami saya. Yuk Kak, tunggu. Oke, ini saya plating sekarang. Saya siapkan dan saya kasih sambal. Juga saya tambahkan sedikit bumbu yang tadi ya, bumbu sisa rebusan ayam bakarnya. Nah, ini jadi jangan dibuang. Oke, ini dia ayam bakar rempah kecap. Nah, silakan dibuat di rumah resepnya. Jangan lupa juga untuk ditonton video-video lainnya. Apalagi ya, jangan lupa subscribe, like, dan share video ini. Semoga videonya bermanfaat dan channelnya bermanfaat. Thanks for watching. Assalamualaikum.